Tantangan dalam implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu penganut agama yang tidak mengakui atau menaati ajaran agama yang telah dianutnya. Karena itu telah menjadi tanggung jawab setiap individu untuk mematuhi kewajibannya masing-masing sesuai yang telah diatur oleh agamanya. Contohnya seperti seseorang yang menganut agama Islam tetapi tidak mematuhi semua aturan yang ada pada agama tersebut. Solusi yang dapat saya tawarkan terkait orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang dianutnya yaitu memberikan himbauan kepada mereka supaya mereka menaati aturannya. Dan kita sebagai yang menyaksikannya diharapkan dapat memberikan peringatan kepadanya sebagai yang melanggar aturannya dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang menaatinya. Tantangan pengimplementasian Pancasila pada sila kedua. Yang pertama, pelanggaran HAM. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM seperti kekerasan, eksploitasi pekerja, bahkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Baik, dari tantangan yang tadi telah disampaikan, terdapat beberapa solusi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menegakkan hukum yang melindungi hak asasi manusia. Pemerintah harus konsisten dalam menindak pelanggaran HAM dan memberikan keadilan kepada korban. Yang kedua, pendidikan karakter dan empati. Memperkuat pendidikan formal dan informal yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama. Tantangan dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki tantangan terbesar dalam menciptakan rasa persatuan di masyarakat, seperti masih adanya kesenjangan sosial yang meningkat secara drastis antara kelompok-kelompok tertentu. Kesenjangan ini membuat rasa persatuan terasa kurang, karena beberapa kelompok merasa lebih superior dibandingkan yang lain. Misalnya, kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan sumber daya seringkali menyinggung kelompok yang kurang beruntung, menciptakan perasaan inferioritas. Situasi ini dapat memicu konflik baik dalam bentuk perdebatan verbal maupun tindakan kekerasan. Ketegangan ini seringkali diperparah oleh stereotip negatif dan stigma yang melekat pada kelompok tertentu, sehingga menghambat upaya untuk membangun komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. Baik, untuk solusi tantangan yang sila ketiga yaitu untuk memperkuat rasa persatuan. Kita bisa mulai dengan lebih menghargai keberagaman yang ada. Misalnya, mengadakan acara yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik dalam kegiatan olahraga, seni, atau budaya, yang menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Pemuda-pemuda juga bisa jadi agen perubahan dengan mengedukasi teman-temannya tentang pentingnya menjaga persatuan. Selanjutnya mengenai tantangan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila keempat, yaitu pengambilan keputusan di organisasi kampus yang didominasi oleh kelompok tertentu. Hal ini memunculkan beberapa tantangan. Yang pertama ada keterbatasan partisipasi dan transparansi. Yang kedua ada dominasi kekuasaan dan kurangnya akuntabilitas. Yang ketiga ada pengaruh pihak luar dan tekanan politik. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Hal ini berdampak yaitu yang pertama ada kurangnya kepuasan anggota, yang kedua ada kualitas keputusan rendah dan konflik internal. Dari tantangan yang tadi sudah disebutkan, adapun solusi yang dapat kita lakukan. Dalam musyawarah perlu menciptakan ruang demokrasi yang sehat dengan mendengarkan semua pendapat secara adil. Dalam proses musyawarah penting untuk menciptakan suasana yang demokratis, yang dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang adil, yaitu mendengarkan semua pandangan dan pendapat tanpa mendiskriminasi atau mengutamakan satu pihak saja. Tujuannya agar keputusan yang diambil mencerminkan kehendak bersama dan memerhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, musyawarah yang sehat dapat tercipta
dan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Tantangan implementasi sila kelima Pancasila. Kesenjangan sosial dan ekonomi tidak dapat dihilangkan karena masih terjadi hingga pada saat ini di Indonesia. Di samping itu, kesenjangan pendidikan, kesehatan, juga lapangan pekerjaan masih menjadi masalah besar yang harus kita hadapi. Nah, selain tantangan tersebut, ada pun solusi yang dapat menjadi pertimbangan. Contohnya, penyediaan wadah pemberdayaan bagi masyarakat seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan juga dapat bekerja sama dengan lembaga swasta untuk meningkatkan peluang ekonomi, kesehatan, juga pendidikan agar lebih menjadi baik lagi.